Yudaisme adalah agama orang-orang Yahudi yang sudah ada sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Agama ini disebut sebagai salah satu agama monoteistik tertua di dunia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Valerina Agatha Pane, dan hari ini aku akan ngasih tahu kamu tentang agama Yahudi dan kenapa dia disebut sebagai salah satu agama monoteistik tertua di dunia. Jadi, penasaran gak sih kenapa agama Yahudi disebut sebagai agama monoteistik tertua di dunia? Dan sebenarnya agama Yahudi itu agama apa? Nah, ini dia. Agama Yahudi adalah salah satu agama monoteistik tertua di dunia yang mengajarkan kepercayaan kepada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Ajaran ini menekankan pada keesaan Tuhan yang mutlak dan menolak segala sesuatu bentuk pembagian dalam ketuhanan. Konsep ini menjadi inti kehidupan moral dan spiritual umat Yahudi, serta menjadi dasar monoteisme universal. Asal-usul agama Yahudi bermula sekitar tahun 2000 sebelum Masehi melalui Abraham, di mana Abraham dianggap sebagai bapak iman bangsa Yahudi karena ia meninggalkan penyembahan berhala dan menjalin perjanjian dengan Tuhan. Lalu perkembangan penting terjadi sekitar tahun 1300 sebelum Masehi melalui Musa. Pada saat itu, Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan mendapatkan Taurat di Gunung Sinai. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, pada masa Raja Daud dan Salomo, Yerusalem menjadi pusat politik dan keagamaan karena berdirinya Bait Suci. Istilah Yahudi berasal dari kata Yehuda atau Judah, salah satu suku bangsa Israel yang dimana ini menjadi identitas bangsa sekaligus penganut agama Yudaisme. Secara keseluruhan, Yudaisme menekankan keesaan Tuhan, kesetiaan pada Taurat, serta hubungan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Nah, jadi tahu kan apa itu agama Yudaisme dan asal-usulnya sehingga dia disebut sebagai agama monoteisme tertua di dunia. Sekarang kita mau lanjut mengenal simbol-simbol yang ada dalam agama Yudaisme serta mengetahui makna yang tersirat di dalamnya. Yang pertama, ada bintang Daud yang berarti perisai Daud. Lambang ini bermakna usaha manusia menjangkau Tuhan serta kasih karunia Tuhan turun ke bumi. 6 ujung bintang ini melambangkan kekuasaan Tuhan. Yang kedua, ada menorah, kandil emas berkaki 7 yang melambangkan 7 hari penciptaan dan cahaya ilahi yang tak pernah padam. Menorah juga menjadi simbol misi bangsa Yahudi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, ada gulungan Taurat atau Sefer Torah, berisi 5 kitab Musa yang ditulis tangan dengan teliti di atas perkamen. Gulungan ini bukan sekedar buku sejarah, melainkan pohon kehidupan yang menghubungkan setiap generasi Yahudi dengan wahyu Tuhan di Gunung Sinai. Yang keempat, ada Hamsa. Tangan Hamsa atau tangan Miriam melambangkan perlindungan ilahi. Dalam tradisi populer, 5 jari tersebut sering dikaitkan dengan 5 kitab Taurat atau pengingat bagi pemiliknya untuk memuji Tuhan dengan kelima indranya. 5. Ada shofar. Shofar adalah trompet tanduk domba jantan yang digunakan dalam ibadah Yahudi, melambangkan seruan pertobatan, peringatan, dan pengingat akan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Yang keenam, ada mezuzah. Mezuzah mengandung perkamen yang bertuliskan doa Shema Yisrael. Itu berfungsi sebagai pengingat konstan untuk membawa nilai-nilai suci ke dalam kehidupan sehari-hari di luar rumah. Yang ketujuh atau yang paling penting dalam agama Yudaisme adalah Loh Batu atau Tablets of the Law yang diturunkan Tuhan kepada Musa, melambangkan kontrak atau perjanjian antara Tuhan dan Israel. 2 loh batu ini digambarkan dengan 10 perintah Allah atau Decalogue. Sisi kanannya biasanya berisi kewajiban manusia kepada Tuhan, sementara sisi kirinya berisi kewajiban manusia dengan sesamanya, menunjukkan bahwa kesalehan agama tidak lengkap tanpa moralitas sosial. Atau yang terakhir adalah dreidel atau sevivon. Gasing 4 sisi ini memiliki huruf Ibrani, Nun, Gimel, Itei,
dan Sin yang merupakan singkatan dari Nesgadon Itayasam yang berarti sebuah keajaiban besar terjadi di sana. Secara filosofis, gasing yang berputar melambangkan tangan Tuhan yang sedang bekerja di balik layar. Sejarah manusia membolak-balikan nasib bangsa dari penindasan menuju kemerdekaan. Nah, udah tahu kan lambang apa aja yang ada dalam agama Yudaisme? Selanjutnya, kita akan mengenal perayaan apa saja yang dirayakan oleh agama Yudaisme serta bangsa Yahudi. Jadi sebenarnya agama Yudaisme itu punya banyak sekali hari raya, terutama yang sering mereka rayakan setiap minggunya, yaitu hari Sabat. Hari Sabat atau hari istirahat setiap minggu yang dimulai dari Jumat matahari terbenam hingga Sabtu malam bermakna berhenti dari semua pekerjaan untuk fokus pada keluarga, doa, dan mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi bukan cuma hari raya yang mereka rayakan setiap minggu saja, tapi mereka juga punya hari raya besar dan hari raya utama, yaitu High Holidays. Jadi ada 2 hari. Yang pertama itu ada Rosh Hashanah namanya, atau tahun barunya orang-orang Yahudi. Jadi tuh di hari ini tuh mereka memperingati penciptaan dunia, yang maknanya adalah waktunya kita untuk mawas diri, meninjau kembali perbuatan setahun lalu, dan juga memohon berkat untuk tahun yang baru. Ciri khasnya yaitu dengan peniupan shofar atau tanduk ram. Yang kedua itu ada Yom Kippur atau hari pengampunan. Ini adalah hari paling suci dalam setahun di mana umat Yahudi berpuasa selama 25 jam dan berdoa untuk pengampunan dosa. Maknanya adalah penyucian diri dan rekonsiliasi dengan Tuhan serta sesama. Wah, menarik sekali bukan? Hari raya yang ada dalam agama Yudaisme bukan hanya yang mereka rayakan setiap minggu, tapi juga ada yang mereka rayakan hanya setahun sekali dan itu hari raya yang paling besar. Lalu selanjutnya kita akan membahas aturan apa saja dan kenapa aturan itu ada dalam agama Yudaisme. Jadi aturan dan larangan yang pertama itu ada diet etis. Jadi umat Yahudi dilarang mengonsumsi makanan yang menurut mereka itu tidak layak atau biasa disebut kosher. Jadi dalam aturan itu tertulis kalau mereka itu nggak boleh makan babi, nggak boleh makan kerang, nggak boleh makan hewan pemangsa dan juga nggak boleh mencampur daging dengan susu. Termasuk alat masaknya. Jadi alat masak untuk susu dan alat masak untuk daging itu tidak boleh disatukan. Alasannya itu menurut mereka dengan mengatur apa yang masuk ke dalam tubuh kita, seseorang itu diingatkan bahwa hidup itu bukan sekedar insting hewani saja, melainkan juga harus memiliki kesadaran suci. Dan aturan yang kedua itu ada aturan etika interaksi dengan sesama atau biasa mereka sebut Mizwot Bain Adam El Safero. Dalam aturan ini tertulis larangan bergosip atau memfitnah lashon hara, kewajiban memberikan sedekah atau bedakah, dan larangan menaruh dendam. Alasannya agama Yahudi menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak akan sempurna jika hubungan dengan sesama manusia rusak. Setiap manusia dianggap diciptakan menurut citra Allah atau Bethlehem Elohim, sehingga menghormati orang lain berarti menghormati Sang Pencipta. Dan aturan yang ketiga atau yang terakhir adalah menjaga kekudusan Sabat. Dalam aturan ini tertulis dilarang melakukan 39 kategori pekerjaan atau melaka dari Jumat malam sampai Sabtu malam. Ini termasuk menyalakan api, namun di era modern itu termasuk menyalakan listrik atau gadget, menulis dan juga bertransaksi uang. Kenapa ada aturan ini? Karena Sabat menurut umat Yahudi adalah sebuah pengingat bahwa manusia bukan budak dan produktivitas mereka. Ini adalah cara meniru Tuhan yang beristirahat pada hari ke-7, sekaligus memberikan waktu untuk pemulihan spiritual, keluarga, dan juga komunitas. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan apa itu agama Yahudi, asal-usulnya menjadi agama monoteistik tertua di dunia, serta simbol-simbolnya, lalu hari rayanya, dan juga aturan-aturan yang ada di dalam agama tersebut. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.